Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Satu semester telah berlalu. Kalau orang-orang yang seringkali bilang sekian purnama tidak bertemu, makin puitis, makin harmonis, makin penuh cinta, makin sehat, makin tangguh. Mudah-mudahan ya. Kabar sekolah baik-baik saja, alhamdulillah. Semua dalam keadaan, guru dan karyawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada beberapa yang orang tua dari guru berpulang, kemudian juga kami dengar beberapa orang tua satu keluarga mengalami kendala-kendala secara kesehatan gitu ya. Semua kami penuh doa, semua kami cermati, tetapi secara umum kondisi sekolah semua guru dan karyawan pada kondisi yang baik. Hewan-hewan menanti kehadiran majikan-majikannya adalah anak-anak siswa tadi. Oke, Bun, kita nggak akan bicara lagi soal pandemi karena pandemi semua tahu pada kondisi yang seperti apa. Kemudian di info secara tertulis kemarin disampaikan tentang setelah libur bagaimana. Yang jelas terima kasih banyak dan apresiasi kepada ayah bunda di rumah dengan peran terbaiknya selama ini menjadi guru terbaik buat anak-anaknya. Thank you banget, bersinergi dengan para guru melangsungkan satu semester masa pandemi dengan menyenangkan. Tentu ada bagian-bagian yang selip-selip, ada yang nggak ngumpulin tugas, ada yang masih orang tua, tapi makin sedikit orang tua yang mengalami kendala-kendala secara pendampingan. Oke, tetap masih silahkan berkomunikasi dengan para guru kelas jika kendalanya adalah soal pendampingan. Tapi kami cermati begini, karena banyak sekali masukan-masukan yang kami cermati dan kami terima. Hari ini pun kami mendapatkan kiriman dari perkumpulan psikolog klinis sekolah yang hasilnya menunjukkan bahwa selama pandemi anak-anak itu sebenarnya berkurang stresnya. Tapi tentu data ini ya harus kami olah karena model sekolah yang seperti apa ketika di rumah ternyata anak-anak lebih tidak stres. Padahal di kami hampir semuanya pengennya sekolah. Nah, tapi angket yang sudah kami sebarkan, sudah kami hitung, 48% orang tua setuju ketika anaknya bertatap muka dengan catatan. Berarti lebih banyak yang masih tidak setuju ya. Apapun setiap keputusan pasti akan terbelah gitu ya, ada iya ada enggak, dan inilah yang harus kami lakukan untuk mencermati ke depan sesudah satu semester ini berlangsung. Dan tadi thank you ke orang tua, tentu juga thank you banget pada para guru yang sudah makin terbiasa. Dan temuan-temuan ini menjadi menarik karena saat awal kami agak bukan mengkhawatirkan tapi membuat banyak peluang-peluang. Kendalanya itu ada di kelas 1 SD, ketemu enggak belajar kok langsung tatap muka. Tapi temuan hari ini, bukan hari ini tapi beberapa saat kemudian dicermati adalah justru anak-anak kelas 1 itu menemukan pola karena dia belum pernah kan sekolah. Tapi karena polanya langsung PJJ, kemudian justru pembentukan alurnya ini jauh lebih stabil dibanding kakak-kakak kelasnya yang sudah merasakan betapa kalau bertemu itu udah pernah ngerasain lah, kira-kira begitu. Jadi mereka perbandingannya lebih nyata. Nah, dari kondisi itu 48% setuju, tentu kami cermati, terima kasih banyak apresiasinya, dan terima kasih juga yang menyatakan untuk belum siap, masih belum setuju dan seterusnya. Mencermati keputusan SKB 4 Menteri yang kemudian menyerahkan kepada Kota Depok, kemudian kami juga melakukan komunikasi pada pejabat-pejabat Kota Depok. Hari ini tanggal 17 Desember kami menerima pesan bahwa PJJ akan terus berlangsung di semester 2. Sampai kapan? Nggak ada yang bisa jawab ya. Nah, tapi SKB 4 Menteri tentu sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Jadi melalui forum ini menutup semester 1 dengan kondisi yang alhamdulillah selamat bisa kita lewati bersama.
mudah-mudahan menutup semester 1 tadi dengan penuh hikmah, penuh syukur. Imunitasnya, kalau sekarang makin banyak jargon-jargon iman, imun, aman dan seterusnya, semua pasti bisa diikuti dengan kondisi rumah yang masing-masing tentu berbeda. Kondisi-kondisi itu maksud saya ada tetap seorang ibu yang atau beberapa ibu lah gitu yang semua pekerjaan anak-anaknya harus sudah di ACC dulu sama orang tuanya baru dikirim gitu. Nah, hal-hal itu yang nantinya tentu membuat sebuah kondisi yang kami khawatirkan bunda-bunda atau mungkin juga ayah menjadi tidak lebih rileks saat kemudian di semester 2. Nah, upaya kami adalah atau suggest kami nomor 1 adalah Bun, yuk ayo lebih rileks karena data yang kami terima anak-anak yang lebih muda kelas 1, 2 sekalipun sekarang ini udah bisa ngeprint sendiri katanya, udah bisa ngupload sendiri katanya gitu. Jadi mungkin tidak perfect seperti ke ekspektasi orang tua, tapi untuk mengurangi sebuah ekspektasi yang sempurna maksimal seperti halnya kalau tatap muka, tentu ini yang makin harus disesuaikan ya Bun. Nah, yang kedua, kami sedang berkomunikasi dengan tadi perkumpulan psikolog klinis sekolah. Jika ada orang tua yang masih kendalanya adalah secara psikologis bagaimana selesai dengan dirinya, dengan orang tuanya maksudnya, kemudian juga bagaimana ke anaknya, kami akan sediakan lagi forum itu gitu ya. Nah, lalu apa? Kemudian semester 2 keputusannya seperti apa? Ada orang tua yang makin ayo dong segera diputuskan. Tidak ada satu sekolah pun yang berani memutuskan untuk oke, kami akan masuk tanggal sekian. Tapi di forum ini, di video ini Bunda Arfi memastikan tanggal 11 Januari adalah hari pertama semester 2 berlangsung. Tetap dengan PJJ karena di hari itu pastinya para guru kami juga yang pulang kampung misalnya baru datang dan sebagainya, karena raker sudah akan dilakukan barangkali di awal-awal Januari nanti gitu ya. Tapi tanggal 11 itu sampai dengan akhir Januari kami mohonkan sebuah jeda waktu untuk memastikan bahwa semua juga dalam keadaan sehat gitu ya. Tentu belum kuat, belum sanggup kami untuk swab satu-satu karena swab itu juga kadang-kadang oke, sekarang negatif, besok 2 hari lagi bisa positif atau begitu juga sebaliknya. Yang sudah kami lakukan tentu pembenahan dan pengadaan bahwa sekarang wastafel di setiap lantai sudah ada 4 unit wastafel di setiap lantainya di depan-depan kelas agar memudahkan soal cuci tangan ya. Kemudian setelah ini kami akan membentuk Satgas COVID sekolah karena nanti saat simulasi ini akan kami lakukan, Satgas inilah yang akan mewakili pencermatan Satgas kota saat misalnya tatap muka simulasi yang kami lakukan. Maju lagi sedikit tadi yang di semester 1 yang sudah kami lakukan, tentu Bunda belum lupa bahwa yang terakhir kemarin ada parenting, ada student talk, ada assembly, ada juga pelatihan guru yang di awal Juli, Agustus, September itu sudah kami lakukan gitu. Jadi itu alhamdulillah semua kewajiban kami laksanakan dengan penuh sebuah perjuangan, tapi juga semangatnya nggak luntur kayak Bunda. Justru hari ini pun pengen lagi mengganti semua tempelan-tempelan yang ada di tembok-tembok lantai 1, 2, 3 TK juga gitu ya, karena jangan ada cat yang memudar karena semangat kami tidak boleh pudar gitu. Nah, yang tadi penjelasan prolog saya di semester 2, kemudian Januari semuanya tetap akan PJJ, akan online. Karena mengatasi tadi baru mungkin anaknya juga baru pulang luar kota, meskipun tetap ada pengetatan di semua tempat-tempat wisata, tapi barangkali pulang kampung karena menemui keluarga dan seterusnya. Pokoknya Januari kami akan steril lagi dari setelah libur tadi. Kemudian Februari 2021 kami akan mensimulasikan secara tatap muka diawali dari kelas 6 dan kelas 9.
Nanti teknisnya seperti apa, kepala sekolah akan menjelaskan, pasti dibagi grup-grupnya, dibagi waktunya, kemudian Satgas akan mengatur sebuah alur pembelajaran yang kira-kira 2 jam itu seperti apa. Tidak ada lagi membawa atau tidak ada lagi kantin, tidak ada lagi olahraga, ekskul. Kemudian peralatan yang selama ini disediakan sekolah, alat tulis itu juga dibawa sendiri dan seterusnya. Teknis ya, itu akan dibicarakan secara khusus Februari kelas 6 dan 9 saja dulu. Namun jika Kota Depok memutuskan ada perbaikan, perubahan, kemajuan, ya kita akan ikutin. Tapi simulasi yang harus kami lakukan tadi, kenapa tanggal kelas 6 dan 9 bukan soal lebih gede, tapi karena mereka ini sebentar lagi lulus, ujian-ujian praktek juga segera dilakukan. Dan itu pun tetap dengan asal ada izin orang tua ya. Jadi kami bersiap di Februari untuk kelas-kelas yang tadi ya. Kelas lain kapan? Mengikuti ya Bunda, Ayah gitu. Tahapannya akan tetap tapi perjalanan itu untuk menuju ke sebuah tatap muka nanti akan kami lakukan latihan-latihannya secara langsung dari rapat kerja yang akan dilakukan guru gitu ya. Jadi sekali lagi menutup di akhir semester 1 tahun ajaran 2020 ini kami akhiri dengan ucapan terima kasih banyak, alhamdulillah penuh syukur, dan kemudian mari kita bersiap di semester 2 dengan perubahan dinamika yang justru akan pastinya berubah secara konten, karena pasti akan makin dipilih konten-konten mana. Ini semester 2, kalaupun iya kita tidak usah berandai-andai nanti semester 2 sampai Juni juga tidak tatap muka, kami tidak bicarakan itu dulu. Mari kita optimistik bahwa Januari kita akan ready secara tanggal 11, tapi kemudian Februari kita mulai 6 dan 9 ya. Itu yang perlu saya sampaikan, Ayah dan Bunda. Terima kasih hasil angketnya. Apapun masukan dari orang tua tentang catatan-catatan kami cermati satu-satu. Ada yang memang setuju total, ada yang setuju dengan catatan, ada yang tidak total gitu ya. Itu kami bikin tabulasinya dan mendapatkan angka tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hati kita agar lebih lentur, tidak hanya jalani yang perbedaan-perbedaan ini dengan sengit dan tidak menyenangkan, tapi semua perbedaan ini tetap indah dan kita lakukan saja upaya-upaya ya. Nah, nanti persoalan nanti bagaimana kalau ada yang kena dan sebagainya, tentu tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan kena paparan misalnya. Oke, nanti di dalam klausul-klausul yang telah disiapkan, nanti biar kepala sekolah yang akan menjabarkan bahwa jika terjadi sesuatu tentu ya pasti penutupan kembali akan dilakukan. Kemudian siapa yang boleh datang pasti ada indikator-indikator yang harus dipenuhi gitu ya. Salam untuk keluarga. Berikan tetap apresiasi bahwa dalam 1 semester ini perubahan-perubahan dari yang catatan orang tua bahwa sekarang makin terbiasa, sekarang makin mandiri, itu aduh senang banget dengernya ya. Jadi kepada Ayah Bunda sebagai partner hebat kami makin mencari inovasi-inovasi sebagaimana kami lakukan ya. Ada perubahan-perubahan di semester 2 tentang guru barangkali karena beberapa guru tetap menjalani menikah, melahirkan, kemudian juga ada switch guru karena pergantian itu gitu ya, itu tetap berlangsung. Kita semangati saja semua kehidupan ini dengan tafakur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.